Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan tentang rukun iman yang sudah kita singgung pada video yang sebelumnya. Disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan, rukun iman ada 6. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Rukun ini mencakup iman bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu tunggal, tidak ada sekutu baginya dalam uluhiyah, rububiyah, nama dan sifatnya. Paling tidak dalam pembelajaran awal kita harus mengetahui dan meyakini bahwasanya Allah itu esa, Allah ada, Allah tunggal. Dan tidak boleh seperti orang-orang ateis yang saya pernah sebutkan di video sebelumnya, bahwa mereka kayak anak kecil. Logika mereka adalah kalau tidak dilihat oleh matanya bermakna tidak ada. Karena anak kecil kalau ibunya pergi, ya dia menangis karena dia menganggap ibunya hilang. Padahal ibunya hanya berpindah ruangan misalnya. Jadi orang-orang ateis itu seperti anak-anak kecil. Adapun uluhiyah, rububiyah, nama dan sifat Allah, insya Allah akan didetailkan pada MIA di level-level yang selanjutnya. Kedua, beriman kepada para malaikat. Dan malaikat itu adalah makhluk Allah yang gaib atau tidak kasat mata. Mereka diciptakan oleh Allah untuk beribadah dan mengerjakan tugas-tugas yang Allah perintahkan. Jibril alaihissalam yang merupakan malaikat paling mulia, dia memiliki 600 sayap dan bertugas menyampaikan wahyu. Ada malaikat yang bertugas memikul arsy atau singgasana Allah. Ada malaikat yang bertugas meniup sangkakala, yaitu Israfil. Ada malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan anak Adam. Ada pula malaikat yang menjaga manusia dari mara bahaya dan musuh, melaksanakan urusan di langit dan bumi, mencari dan menghadiri majelis ilmu, dan lain-lain. Barang siapa mengatakan tidak ada yang namanya malaikat, berarti orang ini kafir dan murtad dari Islam. Sebagian orang mengikuti jejak para filosof yang mengatakan bahwa malaikat itu hanyalah bisikan hati, bukan makhluk berbentuk. Ini adalah perkataan batil yang tidak boleh diikuti karena ini termasuk perkataan kufur. Jibril bahkan pernah mendatangi Nabi SAW dalam wujud seorang manusia. Dan termasuk di antara bentuk kufur adalah meyakini bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Ini di antara cabang-cabang keimanan yang harus ada pada diri seseorang berkaitan dengan iman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah. Bahwa Allah menurunkan kitab-kitab sebagai petunjuk bagi manusia. Kita mengimaninya sebagai kalamullah atau perkataan Allah, baik yang Allah sebutkan namanya maupun tidak. Di antara kitab yang Allah sebutkan namanya, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, dan Suhuf atau kitab yang dulu diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Musa. Kita wajib beriman kepada kitab-kitab terdahulu dengan iman yang global. Sedangkan kepada Al-Quran kita wajib mengimaninya dengan terperinci dengan seluruh apa yang tertulis di dalam Al-Quran, karena Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan untuk kita melalui Nabi Muhammad SAW. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, barang siapa mengingkari kebenaran Al-Quran walaupun hanya satu huruf, maka orang ini kafir dan murtad dari Islam. Begitu juga orang yang beriman dengan sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain, atau beriman dengan sebagian ayat, mengingkari sebagian ayat yang lain, maka orang ini juga dikatakan kafir lagi murtad dari Islam. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul yang diutus Allah. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, kita wajib mengimani adanya para nabi dan para rasul yang Allah utus dengan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya sejak nabi yang pertama hingga nabi yang terakhir. baik yang Allah sebutkan namanya maupun yang tidak disebutkan namanya.
Siapa yang mengingkari satu saja dari para nabi dan rasul ini, maka sejatinya dia telah mengingkari seluruhnya. Misal, Yahudi mengingkari Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nasrani mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengingkari sebagian dari seluruh nabi, ya meskipun hanya satu atau dua orang saja, maka mereka semua dikatakan orang kafir dan bukan orang Islam. Di antara nabi dan rasul yang Allah sebutkan namanya, antara lain Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Al-Yasa', Yunus, dan Lut. Ya. Waktu di sekolah dulu kita sering menghafal ada 25 nabi. Adapun jumlah seluruh nabi, kemudian berapa yang merupakan rasul dari seluruh nabi tersebut, nanti insya Allah akan dibahas pada bagian-bagian akhir dari buku yang kita pelajari ini. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Yang dimaksud dengan hari akhir, hari kiamat. Dinamakan hari akhir karena hari itu terjadi setelah hari-hari awal, yaitu hari-hari dunia. Iman kepada hari akhir mencakup iman adanya azab dan nikmat kubur setelah kematian. Iman adanya pertanyaan dua malaikat di dalam kubur. Iman adanya kebangkitan dan berkumpul di padang mahsyar. Adanya perhitungan dan timbangan amal kebaikan dan keburukan. Beriman bahwa ada yang namanya as-sirat atau jalan. Ada yang namanya surga dan neraka. Semua itu harus diyakini baik secara global maupun secara terperinci. Dan barang siapa yang mengingkari sebagiannya atau sekedar tidak meyakininya, maka dia bisa jatuh ke dalam kekafiran dan kemurtadan dari Islam. Rukun iman yang keenam, beriman kepada takdirnya. Takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Yang dimaksud dengan iman kepada takdir adalah yakin bahwa apapun yang terjadi di kehidupan ini, seperti adanya kebaikan dan kejelekan, adanya iman dan kufur, adanya nikmat dan ujian, adanya kelapangan dan kesulitan, adanya sehat dan sakit, adanya hidup dan mati, semua berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Apapun yang Allah takdirkan menimpa kita, maka itu tidak akan pernah luput dari diri kita. Dan apapun yang Allah takdirkan luput dari kita, maka dia tidak akan pernah menimpa kita. Iman kepada takdir memiliki 4 tingkatan. Yang kita tidak bisa dikatakan beriman dengan benar terhadap takdir Allah bila tidak meyakini 4 hal ini. Yang pertama adalah al-ilmu. Artinya bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum adanya, kemudian setelah terjadinya, saat terjadinya, dan tidak ada akhirnya. Allah mengetahui semuanya dengan ilmunya yang azali dan abadi. Maka barang siapa yang mengatakan Allah tidak memiliki ilmu dengan azali dan abadi, maka dia telah kafir. Maksudnya begini teman-teman. Allah memiliki pengetahuan yang tentunya tidak sama dengan pengetahuan kita. Ya, simpelnya, apa yang akan terjadi 1 jam ke depan kita tidak tahu. Sedangkan Allah tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan, 1 tahun lagi, 10 tahun lagi. Ya. Dan barang siapa mengatakan Allah tidak tahu kalau belum terjadi, nanti tunggu terjadi baru Allah tahu, maka orang ini bisa jatuh ke dalam kekufuran. Karena meragukan pengetahuan Allah yang azali dan abadi. Tingkatan takdir yang kedua adalah al-kitabah atau penulisan di Lauhul Mahfuz. Artinya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi melainkan Allah sudah menuliskannya di Lauhul Mahfuz. Yaitu kitab yang tertulis di dalamnya seluruh takdir. Kita wajib meyakini hal ini karena Nabi SAW bersabda, "Inna awwala ma khalaqallah al-qalam, faqala lahu uktub. Faqala rabbi wa madza aktub? Qal uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah." Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena.
Dan Allah berfirman kepadanya, tulislah. Maka Al-Qalam ini menjawab, Robku, apa yang kutulis? Allah berkata, tulislah takdir segala sesuatu, apapun yang terjadi, hingga datangnya hari kiamat. Hadis ini diriwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Siapa yang mengingkari penulisan takdir ini, berarti dia kafir dan murtad dari Islam. Ketiga, al-masyiah atau kehendak. Bahwa tidaklah terjadi segala sesuatu melainkan Allah yang menghendaki. Barang siapa mengatakan bahwa segala sesuatu itu terjadi tanpa kehendak Allah, maka dia bisa jatuh ke dalam kekafiran dan kemurtadan. Misalnya ada orang mengatakan, saya kaya dan ini bukan Allah yang campur tangan. Tidak ada kehendak Allah pada kekayaan saya. Ini orang bisa jatuh ke dalam kekufuran. Tingkatan takdir yang keempat adalah al-khalaq atau penciptaan. Maksudnya adalah bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu. Jika Allah mau dan Allah menghendaki, maka Allah akan mengadakannya. Sering kita dengar dengan kata kun fayakun. Bila Allah mau mengatakan jadi, maka terjadilah. Siapa yang mengingkari penciptaan Allah ini, maka dia bisa jadi kafir dan murtad dari Islam. Dan termasuk yang Allah ciptakan adalah perbuatan hamba. Ini termasuk penciptaan Allah. Faedah berikutnya, penulis membawakan Quran surat Al-Baqarah ayat 177 dan Al-Qamar ayat 49 sebagai dalil atas keenam rukun iman yang telah disebutkan di atas. Yang terakhir, segala perkara yang menyangkut ibadah atau keyakinan, akidah, dan hukum-hukum, semuanya harus dibangun dengan dalil, dan jika tidak dibangun dengan dalil, maka tidak bisa dikatakan benar. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke dalam tingkatan Islam yang ketiga, yaitu ihsan, mari kita rangkumkan dulu tentang rukun iman yang baru saja kita bahas. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah, iman kepada para rasul yang Allah utus, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Kemudian iman kepada takdir Allah, itu ada 4 tingkatan. Pertama, al-ilmu, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, setelah terjadi, dan terus demikian. Bahwa Allah memiliki pengetahuan yang azali dan abadi. Yang kedua adalah al-kitabah atau penulisan di Lauhul Mahfuz, bahwa segala sesuatu yang terjadi telah Allah tuliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Yang ketiga adalah al-masyiah atau kehendak, di mana segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Dan yang terakhir adalah al-khalaq atau penciptaan, yaitu bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk diantaranya adalah perbuatan hamba. Mari kita lanjutkan kepada tingkatan Islam yang ketiga, yaitu ihsan. Tingkatan ketiga, yakni ihsan. Walahu ruknun wahidun kama fil hadith. Rukunnya hanya satu, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan walaupun engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Wad dalilu qawluhu ta'ala. Adapun dalil tentang ihsan ini adalah firman Allah Ta'ala. Inna allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128. Wa qawluhu ta'ala. Begitu juga firman Allah Ta'ala. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Innahu huwas sami'ul 'alim. Dan bertawakkallah kepada Allah
yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihatmu ketika kamu berdiri untuk sholat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 217 sampai dengan 220. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang lain, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak pula membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Quran Surah Yunus ayat 61. Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan ihsan itu berasal dari kata hasan atau baik. Makna ihsan adalah memperbaiki atau memperbagus. Ihsan secara umum maknanya adalah seorang hamba melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan dengan cara ikhlas untuk Allah semata dan menjalankannya sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak bisa dikatakan seseorang beribadah dengan ihsan kalau tujuannya bukan untuk Allah. Dan tidak bisa dikatakan orang itu telah berbuat ihsan dalam ibadah bila tujuannya untuk Allah tetapi caranya bukan dengan cara Rasulullah. Kedua, ihsan yang dimaksud dalam tingkatan ketiga ini adalah ihsan antara hamba dengan Allah. Ihsan semacam ini memiliki tingkatan sebagaimana yang akan disebutkan dalam hadis Jibril. Untuk hadis Jibril, insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya. Apa saja tingkatan ihsan? Yang pertama, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Artinya, kita beribadah dengan iman dan yakin kepada Allah tanpa ada keraguan sedikit pun, seakan-akan kita ini sedang melihat Allah. Ini adalah puncak ihsan. Dan orang yang mampu ihsan, walaupun tidak mampu melihat Allah di dunia, nanti akan dibalas oleh Allah, bisa melihat Allah di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa melihat Allah di akhir, yakni dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang berbuat ihsan ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya. Dan kata para ulama, tambahan dalam ayat ini maksudnya adalah melihat wajah Allah di surga. Maksudnya, apabila seluruh penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, maka Allah akan memberikan bonus tambahan, di mana Allah menyingkap tabir wajahnya, lalu kemudian seluruh penghuni surga akan melihat wajah Allah tanpa berdesak-desakan. Tingkatan ihsan yang kedua adalah beribadah kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah melihat hambanya. Artinya kita yakin bahwa Allah mengetahui apa yang kita lakukan dan apa yang ada di dalam hati kita. Dengan demikian kita tidak berani bermaksiat dan menyelisihi perintahnya. Penulis membawakan surat An-Nahl ayat 128 dan Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220 serta surat Yunus ayat 61 sebagai dalil tentang ihsan. Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Allah melihat hambanya saat dia ruku dan sujud dalam sholat. Dia malah mendengar apa yang kita ucapkan dan maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, ihsan juga mencakup perbuatan baik kepada manusia yang lain. Seperti berbuat kebaikan kepada mereka, tidak menyakiti mereka, memberi makan untuk yang kelaparan, memberi pakaian untuk yang tidak memiliki, memberi syafaat kepada yang membutuhkan, memuliakan tamu, menghormati tetangga, dan sebagainya. Ini semua merupakan ihsan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ahsinu, innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
Terakhir, ihsan juga merupakan perbuatan baik kepada makhluk Allah yang lain seperti hewan. Misalnya menyembelih hewan dengan cara yang baik, menajamkan pisaunya, membaringkan hewan dengan baik sebelum disembelih. Bahkan Allah mengampuni dosa seorang wanita pezina dari kalangan Bani Israel karena ihsan yang dia lakukan kepada anjing yang kehausan dengan cara memberinya minum. Di bagian akhir ini kita ringkaskan, ihsan artinya berbuat baik atau memperbaiki atau memperbagus. Ibadah yang di dalamnya kita berbuat ihsan harus ada keikhlasan dan kesesuaian dengan tuntunan Rasul. Orang dalam mengerjakan ihsan harus memiliki dua hal. Pertama, beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Dan yang kedua, beribadah kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah melihat dia. Dan ihsan ini atau berbuat baik ini juga mencakup perbuatan baik seseorang kepada manusia yang lain, bahkan kepada makhluk Allah yang lain seperti hewan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada video yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.